Dari awal ketemu dia, awal kenal sama istri saya tuh, dia udah tahu saya ketika kerja tuh ngebangun branding genit-genitan gitu kan. Nah, ketika dia ikut kerja, ternyata banyak fans-fans wanita yang fotonya mepet-mepet gitu kan. Nah, dia ngelihat di situ lebih khawatir lagi, wah takut pesulap merah nih ngerespon. Itu fake banget itu, fitnah. Ada-ada aja. Istri kena santet sembarangan. Tidak ada gangguan goib apa. Orang gue nggak percaya dengan perdukunan, ilmu-ilmuwan yang kayak gitu. Ini udah pembodohan maksud saya gitu. Jadi lebih baik dilarikannya lagi ketika memang sakit. Kepercayaan ini atau belief system ini dilarikan lagi ke doa dan ke Tuhan masing-masing gitu. Itu yang saya edukasikan sih, untuk lebih percaya ke agama dan Tuhan masing-masing daripada perdukunan. Ya nggak apa-apa kalau saya mau jadi bisa bagi-bagi rezeki kan dari nama saya. Dan kalaupun fitnahan-fitnahan, ejekan dan sebagainya, sebenarnya kalau diambil niat saya kan untuk kehidupan berikutnya. Di kehidupan berikutnya itu fitnahan-fitnahan dan ejekan semacam itu akan mengurangi dosa saya. Seiring kepopularitasan nama Marcel Radifal atau pesulap merah di jagat maya, membuat dirinya kini banyak digandrungi oleh para wanita cantik. Eksistensi Marcel Radifal di panggung hiburan tanah air belakangan ini juga nyatanya ikut menyoroti pribadi dari sang istri, yaitu Tika Mega Lestari, yang mau tidak mau kini mulai terekspos. Menikah pada tanggal 22 Februari 2021 silam, yang dimana kala itu Marcel belum menjadi seorang public figure, kini menjadi suatu hal yang sangat berbanding terbalik. Terlebih Marcel yang saat ini tidak pernah luput dari gadis-gadis cantik yang merupakan fansnya. Kendati demikian, hal itu pula lah yang hingga kini kerap membuat Tika sering meluapkan rasa cemburu terhadap Marcel. Tidak hanya soal cemburunya saja, alih-alih merasa khawatir lantaran teror-teror dari pihak yang berseberangan dengan paham pesulap merah, Tika menjadi lebih ekstra hati-hati dalam menjaga kondisi kesehatan sang suaminya itu. Bahkan kini sampai membuat dirinya dikabarkan jatuh sakit. Lantas, benarkah sakitnya Tika saat ini lantaran terkena guna-guna dari pihak-pihak yang berseberangan dengan suaminya? Dan seperti apa pula tindakan tegas yang akan ditempuh Marcel untuk para seterunya itu? Saksikan selengkapnya hanya di Cumikam Indap berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumikam Indap kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Nama pesulap merah belakangan tengah ramai diperbincangkan berkat aksinya membongkar trik para dukun berkedok agama yang dianggap membodohi masyarakat. Pria dengan nama panggung Marcel Radifal itu pun kini semakin terkenal. Tak jarang dirinya semakin sering muncul di berbagai acara televisi tanah air, bahkan hingga berbagai podcast para selebritis terkenal. Namun, di tengah kesibukannya yang cukup padat itu, sedikit pula yang nyatanya belum mengetahui bahwa Marcel Radifal telah memiliki seorang pasangan. Yang diketahui Marcel memang jarang mengunggah kebersamaannya dengan sang istri di media sosial. Memutuskan untuk menikah pada tanggal 22 Februari 2021 silam dengan seorang perempuan cantik bernama Tika Mega Lestari. Memulai lembaran pernikahan dari hidup susah, pencapaian yang kini sudah diraih pun nampaknya turut mengisahkan berbagai kenang-kenangan manis yang pernah mereka lalui bersama. Dan terlepas itu, Marcel yang sudah menjadi public figure kini nampaknya tidak bisa luput dari godaan para gadis-gadis cantik yang merupakan para fansnya. Alih-alih cemburu, Tika sang istri rupanya memendam rasa kekhawatiran terhadap keartisan yang dijalani sang suaminya itu kini. Lantas, seperti apa lika-liku perjalanan hidup Marcel dengan Tika hingga saat ini? Dan bagaimana pula curhat Marcel tentang rasa cemburu Tika yang belakangan ini kerap muncul karena khawatir lingkup kerja dunia keartisan sang suami yang baru ini.
Jika istri tua merajuk, balik ke rumah istri muda. Jika dua-duanya merajuk, anak kawin 3. Asik. Asik kan guys? Asik dong. Aduh, sakit. Ampun. Iya. Ampun. Lebih was-was, jadi sekarang lebih sering ngecekin inbox Instagram sih gitu. Sama WhatsApp ya. Pas ketemu. Enggak. Cuma kalau pas ketemu aja jadi ngecek nih, kamu aku cek gitu. Dicek satu. Ini siapa nih? Ya gitu sih. Kocak jadi. Oh, dia sekarang sih lebih khawatir. Enggak kan? Karena kan saya genit-genitan itu emang ngebangun branding ya. Saya kan ngebangun branding nakal-nakalan dari awal ketemu dia. Awal kenal sama istri saya tuh, dia udah tahu saya ketika kerja tuh ngebangun branding genit-genitan gitu kan. Nah, ketika dia ikut kerja ternyata banyak fans-fans wanita yang fotonya mepet-mepet gitu kan. Nah, dia ngelihat di situ lebih khawatir lagi, wah takut pesulap merah nih ngerespon ketika di DM sama atau di tag sama fans-fans wanita ini gitu. Kan seksi-seksi banget kalau apalagi jadwal-jadwal malam ya. Fans-fans wanita itu seksi-seksi banget, ada yang meluk-meluk dan sebagainya. Kembali lagi, kenapa saya pakai nama panggung, kenapa saya pakai kostum gini? Karena memang saya ingin membedakan hidup pribadi saya sama di dunia pekerjaan, biar saya tetap bisa makan di warteg gitu loh. Itu tujuan utama loh. Karena saya pas masih jadi ojek online tuh pagi, siang, sore, malam makannya di warteg. Sampai sekarang pun saya seminggu 2 kali, 3 kali tuh masih menyempatkan diri makan di warteg gitu. Nah, kalau misalkan ke ekspor semua, saya nggak bisa makan di warteg lagi, nanti jadi sesi foto. Karena mau bagaimanapun dari susah ya istri yang menemani kita. Tadinya kan istri saya itu kan admin saya pada saat nge-host. Kalau saya pribadi dulu tuh sebelum nikah udah nakal duluan. Jadi tahulah dunia nakal-nakal bagaimana. Jadi udah kalau kesininya sih ya profesionalitas kerja aja sih. Memang udah takdirnya mungkin. Kalau bagi saya sih keterkenalan ini atau tanggung jawab yang baru yang saya dapatkan ini, saya merasa ya sekali lagi saya kayak dikasih tanggung jawab untuk nge-share edukasi lebih banyak lagi sih gitu. Walaupun banyak pro kontranya. Iya, semua orang juga pro kontranya banyak. Dulu saya jadi ojek online juga pro kontranya banyak. Jadi semua bidang juga pro kontra ada. Oh, pernah jadi ojek online ya? Iya, 3 tahun. Kadang-kadang kalau pas jadi ojek online ya, yang bikin kesel banget bang, iya nggak? Iya, benar. Share pengalaman ya. Kita lagi capek-capeknya berangkat pagi, pulang malam kan tuh ngejar bonus ya. Benar. Nah, itu ada aja tuh konsumen yang, Bu, jemput di mana ya gitu. Tidak hanya soal rasa cemburunya saja, Tika Mega Lestari juga selalu mencemaskan kondisi fisik sang suami yang tidak pernah lepas dari teror-teror pihak yang berseberangan dengan paham sang pesulap merah yang menentang keras praktek dukun palsu hingga nekat menantang pembuktian siapa saja yang mengaku sakti. Hal itu jugalah yang nampaknya membuat Tika jadi lebih ekstra lagi dalam menjaga kondisi kesehatan sang suami, terlebih dengan jadwal kerjaan yang begitu padat. Hal tersebutlah yang membuat Tika rela untuk ikut menemani setiap kegiatan sang suami, sampai dikabarkan kini tengah jatuh sakit. Tak sedikit isu pun beredar bahwa istri Marcel itu sakit lantaran terkena santet. Seperti diketahui, santet hingga saat ini masih diyakini sebagian masyarakat Indonesia sebagai upaya mencelakai seseorang dengan menggunakan ilmu hitam. Namun, merasa tidak ada kaitannya dengan hal mistis, pesulap merah pun membantah kabar yang menyebutkan sang istri sakit karena terkena guna-guna. Lantas, seperti apa kondisi terkini dari kesehatan Tika itu sendiri? Enggak, itu fake banget, itu fitnah. Ada-ada aja. Istri kena santet sembarangan. Enggak, istri saya tuh kemarin ikut saya. Dia kan khawatir itu loh. Saya udah nggak lama, saya pulangnya seminggu sekali. Ya kan, khawatir dia. Ngapain aja sih nggak pulang-pulang? Ikutlah seminggu full dari pagi ke pagi kerjaan saya tuh. Pas pulang-pulang, dia sakit demam berdarah. Demam berdarah mungkin karena kecapean juga ya, gitu sih. Gak ada kena santet sembarangan, itu mah berita-berita nyari clickbait aja.
istri saya sendiri yang dia mau ngikut karena kan khawatir gitu kan. Iya khawatir, jangan-jangan tidur di mana nih, pulang kemana gitu. Ya saya ajak, saya emang gak ada yang ditutup-tutupin gitu. Saya ajak, ternyata dia kecapean sendiri. Karena kan kalau sayanya kan aktivitas, kru-kru saya juga bawa alat. Sedangkan dia di lokasi ya makan, duduk, jadi nggak ada, kurang aktivitas, kecapean juga. Ikut-ikut di dalam mobil kan, mobil juga banyak barang, sempit. Nah mungkin itu dia capek. Udah dikasih, udah perawatan demam berdarah juga. Karena memang bener-bener pagi ke pagi loh jadwal kita. Pagi selesai jadwal pagi, siang selesai jadwal siang, sore malam. Tidak ada gangguan goib apa. Orang gue nggak percaya dengan perdukunan, ilmu-ilmuan yang kayak gitu. Ya saya emang nggak penting, karena hal yang nggak penting itu lagi-lagi hal yang nggak penting. Ya mungkin mereka nggak bisa nyari berita menggunakan fakta, akhirnya pakai clickbait yang bohongan-bohongan kayak gitu. Jadi ya mungkin cara nyari uangnya mereka dengan cara berbohong seperti itu mungkin. Maybe. Ya pasti ada aja orang-orang yang sebenarnya itu ada, pasti mungkin itu omongan dari orang-orang halu. Iya. Karena kan dari dulu kan saya difitnah tuh yang katanya pembaca tarot, saya pernah ngeliat tuh beritanya. Katanya, wah pesulap merah nih dalam kondisi bahaya gitu kan. Ayah bilang ada yang pesulap merah nih, ada yang udah menyantet. Hei, ditunggu santetnya. Ditunggu. Mana bahaya? Sekarang malah saya punya kantor nih. Terlepas dari segala pencapaian yang kini ia miliki, aksi Marcel Radival atau pesulap merah dalam membongkar trik palsu perdukunan nyata-nyatanya selalu berujung pada kontroversi. Bahkan beberapa di antara mereka yang tidak suka dengan aksi yang dilakukan oleh Marcel secara terang-terangan menantang berduel dan mengancam mempidanakan dengan membuat laporan polisi. Namun kabarnya, kini berbagai persiapan untuk melawan balik pun nyatanya sudah disiapkan Marcel demi mendapatkan perlindungan hukum. Marcel mengambil tindakan dengan menggandeng 2 nama lawyer kondang tanah air demi menyiapkan langkah hukum untuk menindak para oknum yang terus menyerang dirinya dengan segala fitnahan, terlebih sensasi yang merugikan dirinya. Lantas, seperti apakah niat Marcel sebenarnya yang kini memilih menggandeng pengacara? Untuk saat ini gini, ada, kalau tahu pengacara Bang Sunan Kalijaga, Pak Sunan Kalijaga juga bersedia untuk jadi kuasa hukum nantinya kalau misalkan ada. Beliau juga udah minta KTP untuk pembuatan suratnya. Respon saya ya biasa-biasa aja. Kenapa, emang kan semua orang boleh melaporkan, boleh buat laporan ya, nanti kan penyidik sendiri akan lihat ini masuk deliknya enggak gitu kan. Kalau masuk deliknya nanti juga panggilan pertama kan klarifikasi nanti gitu. Ya nggak masalah, tinggal klarifikasi, jelaskan. Edukasi apanya yang mau dipermasalahkan, karena pasal 310 ayat 3 itu kalau tujuannya untuk kepentingan umum tidak bisa masuk pencemaran nama baik. Kalau kata Polda Jatimnya sih kemungkinan ini nggak bakal masuk delik, karena memang untuk kepentingan umum nggak bisa. Saya pernah nanya ke Bang Sunan tentang yang orang-orang yang berusaha fitnah-fitnah ini bisa dilaporin nggak sih gitu. Iya, orang-orang yang berusaha fitnah ini mereka bilang punya rekaman telepon gitu kan. Mereka bilang juga, saya ada buktinya video, saya ada buktinya foto dan sebagainya. Tapi nggak pernah ditunjukin. Ini untuk semua ya, silahkan tunjukin dong buktinya dong. Silahkan buktinya, terus ngomong yang jelas, jangan pakai diduga. Jangan pakai kata diduga dong. Nah itu kalau kata Bang Sunan dan pengacara-pengacara lain, teman-teman pengacara saya, kalau masih ada kata diduga, dia sendiri nggak pede. Diduga, ini diduga besar, kemungkinan besar. Kalau berani ngomong nggak usah pakai kemungkinan dong, gitu. Baru bisa dilaporin gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, mungkin next time ini saya seperti yang saya bilang ya, saya kan lagi fokus ke Mas Udin dulu. Ini bisa dibilang ini saya lagi menebar jaring. Yang masuk-masuk nih fitnah-fitnah, suatu saat nanti ketika Mas Udin selesai, saya angkat jaringnya, udah. Jadi mungkin di penjara akan ramai sama perdukunan ya. Saya nggak gimana-gimana, saya tuntutannya tetap satu. Mas Udin mengakui pengobatannya itu trik. Mas Udin, Anda tinggal akuin doang kalau yang tisu kebakar tanpa api dan transfer ke kelapa itu adalah trik. Selesai udah, permasalahan udah. Selesaikan itu doang yang saya tuntut. Pengen pembuktian, ini malah jadi ke sertifikasi. Fitnah sertifikasi. Ada lagi fitnah bapak angkat. Sejak kapan itu? Kok jadi kemana-mana sih?
Iya kan aneh, padahal intinya kan ayolah siapapun nih ya, dukun-dukun yang bisa ngebakar tisu tanpa api, gue beliin apapun yang dia mau deh. Yang nggak pakai kimia-kimiaan ya, yang pakai ilmu gitu. Tisunya dari gue yang naro, silahkan bakar, kalau kebakar gue beliin apapun yang dia mau deh. Kan gitu sebenarnya intinya. Ini malah kemana-mana. Karena dari dulu saya mau ngelaporin Mas Udin konten hoax, saya bukan korban. Saya mau ngelaporin penipuan karena banyak merugikan. Dari pengobatannya itu orang kan jadi percaya seolah-olah beneran disantet, ya kan? Walaupun nggak merugikan secara uang, secara akal sehat merugikan. Jadi transfer ke kelapa seolah-olah kan orang jadi percaya, wah ini pembersihan nih, ada yang nyantet. Nah yang kayak gitu-gitu kan, itu saya laporin penipuan nggak bisa juga, saya bukan korban. Maka dari itu ketika dia melaporkan saya, wah alhamdulillah sekali, saya jadi ada delik. Capek loh. Coba rasakan ya, ke sini ke Jakarta tanpa ada yang membiayai, kayak yang saya rasakan dulu. Sekarang difitnah lagi ada yang membiayai saya ke Blitar. Nah kalau misalkan ada, tunjukin bukti transfernya, siapa orangnya. Kalau ada silahkan, saya pastikan kalau misalkan ada yang berhasil membuktikan, saya beliin apapun yang dia mau deh. Ya ketika ada, saya nanya nih kabar gimana, nggak naik, deliknya nggak masuk, nah, langsung saya laporkan balik sampai dapat kabar dari polisi. Tergantung bagaimana polisi ya, tergantung bagaimana polisi. Kan banyak yang keterusan gimana kok nggak saling naik ke meja hijau gitu kan, nggak persidangan. Ya karena memang deliknya saya nggak masuk. Kalau bagi saya ya, saya nggak ada delik apapun. Terus juga laporan deliknya naik atau enggak, dilanjutin atau enggak, belum ada kabar sampai sekarang. Untuk menimbulkan efek jera biar nggak asal-asalan orang nyusahin polisi kan dengan tuduhan palsu seperti itu, ya udah saya kurungin aja nanti. Kalau dari kasus ini sih alhamdulillah saya merasa diberikan tanggung jawab oleh Tuhan saya Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan ini lebih terang-terangan lagi. Karena kalau sudah seperti ini saya malah ngumpet-ngumpet, malah berhenti, nanti saya lebih khawatir lagi. Ini kok lu dikasih panggung untuk menyuarakan edukasi lebih banyak. Saya udah bilang kan, kayak yang filosofi debus yang lidah dipotong. Itu kan ingin menunjukkan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, lebih kejam daripada senjata-senjata ini. Jadi lidah kamu itu lebih tajam daripada sajam gitu. Dakwahnya dari sisi itu. Cuma kan sekarang orang nggak melihat sisi dakwahnya lagi, malah dipakai oleh perdukunan untuk penjualan jimat, teknik-teknik kebalnya, ya kan? Nah itu yang perlu saya luruskan kan. Kayak saya bahas air keras, saya nggak bongkar rahasianya. Saya tetap bilang kalau ada yang menggunakan ini untuk hiburan, ya hormati. Tapi kalau misalkan ada yang menggunakan ini untuk penjualan jimat, bongkar aja rahasianya. Kembali mengingatkan keajaiban itu seharusnya dipakainya aslinya untuk hiburan loh, bukan untuk pengobatan gitu. Sekali lagi tujuan saya kan bukan untuk terkenal atau dapat banyak pekerjaan. Tujuan saya adalah pembuktian atau mengedukasi masyarakat. Jadi saya utamakan tetap yang itu sih. Karena kan selama ini kan banyak kan, ya dengan nggak adanya edukasi, banyak yang menganggap sulap itu trik doang, pembohongan publik, akhirnya dipakai oleh perdukunan trik sulap untuk merugikan masyarakat umum gitu. Nah, dengan terkotorinya trik-trik sulap ini yang digunakan oleh perdukunan, saya berusaha membersihkan lagi. Ya nggak apa-apa kalau saya mau jadi bisa bagi-bagi rezeki kan dari nama saya. Dan kalaupun fitnahan-fitnahan, ejekan dan sebagainya, sebenarnya kalau diambil niat saya kan untuk kehidupan berikutnya. Di kehidupan berikutnya itu fitnahan-fitnahan dan ejekan semacam itu akan mengurangi dosa saya. Kalau misalkan itu dibutuhkan untuk kesembuhan, kenapa nggak doa aja yang dipakai? Kenapa harus mantra? Kenapa nggak digeser ke kepercayaan kepada Tuhan lagi gitu? Kenapa harus percaya ke benda-benda yang mati kayak gitu? Gitu, benda-benda mati untuk kesembuhan ini udah pembodohan maksud saya gitu. Jadi lebih baik dilarikannya lagi ketika memang sakit. Kepercayaan ini atau belief system ini dilarikan lagi ke doa dan ke Tuhan masing-masing gitu. Itu yang saya edukasikan sih, untuk lebih percaya ke agama dan Tuhan masing-masing daripada perdukunan. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi to Me.